yang hampir tidak pernah dibahas pasangan usia 30 ke atas. Sesuatu yang diam-diam mengambil energi, menghabiskan fokus, menekan mood, bahkan menghancurkan keinginan untuk dekat secara intim, tapi tetap saja dianggap sepele. Namanya mental load, atau beban pikiran yang tidak terlihat. Mungkin kamu tidak pernah menyadari bagaimana beratnya benda ini. Mental load bukan sekedar stres karena kerjaan, bukan cuma capek karena mengurus rumah atau anak, bukan sekedar perasaan penuh karena banyak tagihan yang harus dipikirkan. Mental load adalah beban mental berlapis-lapis yang membuat tubuh tidak punya ruang untuk merasa hangat, dekat, atau terhubung dengan pasangan. Dan masalahnya mental load paling banyak terjadi pada usia 30 ke 45 tahun. Usia ketika orang seharusnya paling stabil, tapi justru paling banyak menggendong beban yang tidak pernah tuntas. Kalau kamu merasa sulit menikmati kedekatan, cepat lelah, tidak mood disentuh, atau semakin sulit merasa terhubung secara intim, jarang sekali itu karena tidak cinta. Lebih sering karena otakmu sudah terlalu penuh untuk membuka pintu keintiman. Yang lelah bukan hatimu. Yang lelah adalah pikiranmu. Dan aku ingin bilang sesuatu yang penting. Kehilangan gairah bukan tanda kamu rusak. Ini tanda bahwa mental load-mu terlalu tinggi. Mari kita masuk lebih dalam. Apa itu mental load? Definisi sederhana, tapi dalam. Mental load adalah keadaan ketika otak kita tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat tubuh sudah diam. Kita lagi duduk, tapi pikiran lari kemana-mana. Kita lagi rebahan, tapi pikiran muter terus. Mental load membuat otak berada dalam mode siaga, bukan mode hadir. Dan tanpa mode hadir, keintiman mustahil terasa. Masalahnya budaya kita tidak mengajarkan cara mengenali ini. Kita hanya mengenal capek fisik, letih badan, lelah kerja, tapi hampir tidak ada yang mengajarkan tentang kelelahan pikiran. Padahal yang membunuh gairah bukan tubuh yang lelah, tapi otak yang tidak punya ruang untuk rileks. Bagaimana mental load menghancurkan gairah? Sederhana. Saat mental load tinggi, hormon stres naik. Tubuh fokus bertahan, bukan menikmati. Pikiran overaktif, otak tidak bisa masuk mode intim. Tubuh menjadi tegang, bukan menerima. Perhatian mudah pecah, sensasi baik tidak bisa masuk karena pikiran menutupnya. Gairah bukan mati, gairah tertutup. Dan inilah yang banyak dialami pasangan setelah menikah atau setelah memikul tanggung jawab besar. Bukan karena tidak cinta. Ini poin yang paling penting. Saat mental load tinggi, orang sering berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa aku nggak mood lagi ya? Apa ada yang salah sama aku? Kenapa hubungan kita berubah? Apa aku masih sayang?" Padahal masalahnya bukan cinta, masalahnya adalah ruang dalam diri sudah penuh. Cinta tetap ada, hanya saja kesadarannya tidak sempat muncul. Ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu ingin menyalakan lilin, tapi ruangan penuh dengan barang, berantakan, sesak. Bukan lilinnya yang tidak bisa menyala, ruangnya yang tidak memberi tempat. Begitu juga keintiman. Tidak butuh teknik rumit, butuh ruang. Keinginan bukan datang dari usaha. Keinginan muncul ketika pikiran punya ruang untuk merasa. Dan itu yang hilang pada banyak orang usia 30 plus. 3 gejala utama mental load mematikan hubungan intim. 1. Tidak bisa diam meskipun tubuh sudah tenang. Pikiran tetap bekerja. 2. Tidak bisa menikmati sentuhan sederhana. Tubuh tegang, attention lari. 3. Merasa ingin tapi sulit memulai. Ini tanda klasik bahwa beban mental menekan sistem syaraf. Kenapa usia 30 sampai 45 paling rentan mental load?
Kenapa masalah ini paling banyak terjadi pada usia 30 sampai 45 tahun? Karena fase hidup ini penuh lapisan tanggung jawab yang datang bersamaan, tanpa jeda. Usia 30 sampai 45 bukan lagi fase menemukan diri. Ini fase menanggung hidup. Dan disinilah mental load paling besar. 1. Tanggung jawab kerja meningkat. Naik jabatan, tuntutan karir, deadline yang makin ketat, job desk yang makin rumit. Otak bekerja bukan hanya dari jam 9 sampai 5, tapi terus memikirkan target bahkan saat di rumah. Mental load kerja ini menggerus ruang mental untuk kehangatan emosional. 2. Banyak yang mulai memiliki anak. Ini kombinasi mental load paling besar. Logistik anak, biaya, kesehatan, sekolah, tidur anak yang tidak teratur. Setiap orang tua tahu, tubuh bisa istirahat, tapi pikiran tidak bisa. 3. Hubungan dengan pasangan makin praktis, bukan emosional. Setelah usia 30-an, hubungan sering berubah menjadi kerjasama logistik. Siapa belanja, siapa bayar listrik, siapa jemput anak, siapa atur rumah. Semua jadi to-do list, bukan keintiman. Inilah yang membuat banyak pasangan merasa hubungan hambar. Bukan karena tidak cinta, tapi karena yang mereka bicarakan setiap hari bukan perasaan, tapi tudas. Inilah yang membuat banyak pasangan merasa hubungan hambar. Bukan karena tidak cinta, tapi karena yang mereka bicarakan setiap hari bukan perasaan, tapi tugas. 4. Tekanan sosial dan ekonomi. Usia 30 ke atas adalah fase membangun rumah, membangun karir, membantu orang tua, mengurus keuangan, mencari kestabilan. Semua ini membuat mental load bertumpuk. 5. Krisis putaran kedua. Emotional fatigue. Psikologi modern menyebutnya second wave emotional fatigue. Ini kelelahan gelombang kedua setelah bertahun-tahun kuat-kuatan. Di usia 20 kita kuat, di usia 30 kita mulai kerasa, di usia 40 kita mulai tanya, kok capek banget hidup? Dan kelelahan ini langsung mempengaruhi respons tubuh terhadap kedekatan. Dampaknya terhadap keintiman, ketika tanggung jawab meningkat dan ruang mental mengecil, efeknya 1. Gairah menurun drastis karena tubuh tidak lagi memprioritaskan keintiman. Ia memprioritaskan bertahan hidup. 2. Ritme pasangan tidak lagi cocok. 1 lelah mental, 1 ingin dekat. Terjadi ketimpangan yang bikin salah paham. 3. Emosi kecil mudah meledak. Karena otak terlalu penuh, hal kecil jadi besar. 4. Hubungan jadi seperti rekan kerja, bukan lagi pasangan. 5. Tumbuh rasa jauh meskipun serumah. Ini gejala klasik mental load tinggi. Tinggal bareng, tapi terasa tidak terhubung. Contoh nyata, aku sayang, tapi capek. Ini kalimat yang paling banyak diucapkan pasangan usia 30+. Dan ini bukan alasan, ini realitas biologis. Ketika mental load tinggi, sistem saraf memasuki mode bertahan. Dalam mode ini, tubuh kesulitan membuka ruang kedekatan, menikmati sentuhan, merasakan gairah, merespons keintiman, bukan karena tidak cinta, tapi karena otak tidak punya ruang untuk merasakan cinta itu. Kenapa pasangan sering salah memaknai penurunan gairah? Salah satu sumber konflik paling besar dalam hubungan usia 30+ adalah kesalahpahaman. Seseorang lelah secara mental, pasangannya salah paham. Lahir konflik yang sebenarnya tidak perlu. Banyak pasangan berpikir, penurunan gairah berarti tidak sayang, sudah bosan, sudah berubah, ada orang lain, kehilangan koneksi. Padahal seringkali penyebabnya cuma satu, mental load yang tidak tertangani. 1. Ketika pria kehilangan fokus, wanita mengira dia menjauh. Pria yang mental load-nya tinggi biasanya diam, tidak banyak bicara, lebih tenang, tidak ekspresif, butuh ruang. Wanita sering menafsirkannya sebagai menjauh. Padahal pria sedang berjuang merapikan pikirannya. 2. Ketika wanita tidak mood, pria sering merasa ditolak. Ini salah satu konflik terbesar. Wanita usia 30-40 memiliki ritme mental load lebih kompleks. Saat pikirannya penuh, tubuh mereka lebih sulit membuka ruang kedekatan. Bukan menolak, bukan tidak ingin, bukan tidak sayang,
mereka hanya butuh ruang untuk kembali hadir. Sayangnya, banyak pria menafsirkannya sebagai, "Dia tidak butuh aku. Dia sudah tidak tertarik lagi. Aku tidak cukup." Lalu pria balik menjauh. Hubungan jadi dingin. Padahal, yang dibutuhkan wanita hanya ketenangan, bukan jarak. 3. Pasangan saling menekan tanpa sadar. Ketika mental lo tinggi, hal kecil menjadi pemicu. Sentuhan terasa seperti tuntutan. Permintaan terasa seperti tekanan. Keinginan pasangan terasa seperti beban. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tubuh sedang tidak punya ruang. 4. Tubuh tidak bisa membuka keintiman kalau pikiran terancam. Ini hal yang hampir tidak pernah dijelaskan. Tubuh membuka kedekatan hanya ketika merasa aman. Mental load menciptakan ancaman internal. Deadline, kekhawatiran, memori, ketegangan, rasa gagal. Tubuh membaca beban pikiran sebagai ancaman. Dan ketika tubuh merasa terancam, keintiman tertutup otomatis. Solusi praktis turunkan mental load. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu. Bagaimana cara menurunkan mental load agar tubuh punya ruang untuk merasakan kehangatan lagi? Aku tidak akan kasih teknik rumit, karena kita tidak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah ruang sadar. 1. Stop multitasking pikiran saat di rumah. Biasakan satu hal. Kalau kamu pulang ke rumah, pulanglah juga secara mental. Jangan bawa rapat ke rumah. Jangan bawa kantor ke kamar. Jangan bawa masalah jam 10 pagi ke jam 10 malam. Tubuh butuh sinyal bahwa sekarang aman. Jika tidak, sistem saraf tetap siaga. 2. Gunakan jeda 3 menit sebelum momen intim. Ini sangat efektif. Caranya, tutup mata 30 detik, tarik napas perlahan 5 kali, sadari ketegangan di leher, bahu, dada. Turunkan bahu dan lepaskan napas panjang. Ini memindahkan tubuh ke mode hadir, dan hadir adalah pintu keintiman. 3. Kurangi ekspektasi, mulai dari yang kecil. Keintiman bukan soal performa, bukan soal durasi, bukan soal ritme. Keintiman adalah ruang untuk merasa terhubung. Mulai dari sentuhan kecil, bukan langsung berharap penuh. 4. Komunikasi tanpa tekanan. Sebelum mulai, cukup bilang, "Kalau kamu capek nggak apa-apa, kita nikmati pelan-pelan." Kalimat sederhana ini bisa menurunkan mental load pasangan 50%, karena mereka merasa aman. 5. Saling jaga pikiran, bukan hanya tubuh. Kehangatan emosional tidak muncul dari teknik ranjang. Ia muncul dari pikiran yang punya ruang. Saat mental load turun, tubuh otomatis lebih responsif, sensitif, dan terbuka. Bukan kamu yang salah, ruangmu yang penuh. Aku ingin menutup video ini dengan sesuatu yang penting. Kalau kamu merasa gairahmu berubah, kalau kamu merasa tubuhmu tidak sepeka dulu, kalau kamu merasa keintiman tidak seperti yang kamu bayangkan, ingat satu hal, bukan kamu yang rusak, bukan pasanganmu yang salah. Ruang dalam dirimu saja yang sedang penuh. Dan itu manusiawi. Mental load bukan tanda kamu lemah. Justru ini tanda kamu memikul banyak hal. Bukankah itu berarti kamu seseorang yang bertanggung jawab? Yang peduli? Yang berjuang setiap hari tanpa pamrih? Tidak ada yang salah denganmu. Yang kamu butuhkan hanya ruang untuk hadir. Dan ketika ruang itu kembali, bukan hanya keintiman yang hidup kembali, tapi seluruh hubunganmu. Keintiman dewasa bukan soal teknik, bukan soal performa, bukan soal kuat atau lama. Keintiman dewasa adalah tentang ruang, kehadiran, kenyamanan, rasa aman, dan pikiran yang tidak lagi berperang sendirian. Kalau kamu ingin hubunganmu hangat lagi, mulailah bukan dari ranjang. Mulailah dari pikiranmu.
Turunkan mental load dan lihat bagaimana cintamu berubah bentuk. Kamu akan terkejut seberapa dalam koneksi bisa kembali ketika pikiran berhenti berlari. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Like, subscribe, dan bagikan untuk orang-orang yang mungkin butuh pesan ini. Sampai bertemu di video berikutnya.